Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiyadi Permanagoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya berat pada rumah adat Ogan Ilir. 3, 2, 1. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Nah, di sini saya akan menjelaskan gaya berat dan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah pengertian gaya berat, rumus gaya berat, hubungan gaya berat dengan kearifan lokal, contoh gaya berat pada bidang miring, ilustrasi gaya berat di rumah adat Ogan Ilir, dan contoh soal dan soal. Gaya berat atau biasa disingkat berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda bermassa. Jika benda tersebut berada di bumi, maka gaya gravitasi yang bekerja adalah gaya tarik bumi. Lambang gaya berat adalah W, singkatan dari weight. Satuan berat adalah Newton, dilambangkan dengan N. Karena satuan berat memiliki satuan yang sama dengan gaya, maka istilah berat juga bisa diartikan sebagai gaya berat. Massa merupakan besaran pokok dan juga besaran skalar. Satuannya dalam SI adalah kilogram, sedangkan berat dilambangkan dengan W, merupakan gaya gravitasi bumi. Jika benda berada di bumi yang bekerja pada suatu benda, berat merupakan besaran turunan. Selain itu, berat juga termasuk besaran vektor karena memiliki arah yang selalu tegak lurus ke bawah menuju pusat bumi. Satuan berat adalah Newton, dilambangkan dengan N. Selanjutnya yaitu rumus gaya berat. Hukum gravitasi ini menjelaskan interaksi antara dua benda. Hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa dua buah benda dengan massa m1 dan m2 yang berada pada jarak r mempunyai gaya tarik-menarik sebesar F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat, dengan keterangan F adalah gaya tarik-menarik dilambangkan dengan N, sedangkan G tetapan gravitasi yaitu 6,67 dikali 10 pangkat 5 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M1 adalah massa benda 1 dilambangkan dengan kilogram. M2 adalah massa benda 2 dilambangkan juga dengan kilogram. Sedangkan R kuadrat adalah jarak kedua benda dilambangkan dengan M. Berdasarkan persamaan di atas, jika M1 adalah massa bumi dan M2 adalah massa benda yang masih terpengaruh pada gaya tarik bumi, maka percepatan gravitasi G bumi dirumuskan sebagai berikut. G sama dengan G dikali M1 per R kuadrat. Dari persamaan tersebut, besarnya gaya tarik bumi terhadap benda-benda di bumi dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan M kali G. Gaya tarik bumi inilah yang disebut dengan gaya berat dengan satuan Newton. Jadi persamaan gaya berat atau berat benda dapat dinyatakan sebagai berikut. W sama dengan M kali G, di mana W adalah berat benda dilambangkan dengan N, M adalah massa benda dilambangkan dengan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dilambangkan dengan meter per sekon kuadrat.
Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa berat suatu benda sangat dipengaruhi oleh besar percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi bumi di beberapa tempat berbeda-beda. Di daerah kutub utara dan kutub selatan, besar percepatan gravitasi bumi adalah 9,83 meter per sekon kuadrat, sedangkan di daerah khatulistiwa adalah 9,78 meter per sekon kuadrat. Hubungan gaya berat dengan kearifan lokal Ogan Ilir. Sebelum itu kita harus tahu apa itu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berurat akar menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi, kearifan lokal memiliki nilai tersendiri dalam budaya dan kebiasaan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kearifan lokal Ogan Ilir adalah rumah panggung, yang memiliki nilai historis dalam budaya. Di dalam pembuatan rumah adat tersebut erat kaitannya dengan hukum fisika. Salah satunya yaitu adalah gaya berat, karena struktur pondasi rumah adat tersebut merupakan sebuah kayu pancang yang ditancapkan ke dalam tanah untuk menopang bobot dari rumah tersebut. Perhatikan gambar gaya berat pada bidang horizontal di atas. Sebenarnya gaya normal juga memiliki titik pusat pada benda, sehingga seharusnya gambar vektor gaya normal dengan vektor gaya berat berhimpit. Penulis menggambarkan secara terpisah dikarenakan agar kalian bisa memahami di mana letak titik kerja masing-masing gaya tersebut. Nah, pada gambar di atas ini menunjukkan bahwa W adalah titik berat sebuah gaya atau W adalah gaya berat, dan N ini adalah gaya netral atau gaya normal. Bisa dilihat pada bidang horizontal, W itu mengarah ke bawah sedangkan N mengarah ke atas. Ilustrasi gaya berat dalam rumah adat Ogan Ilir. Pada rumah adat Ogan Ilir terdapat juga gaya normal dan gaya berat, di mana gaya normal berada pada tiang arah vertikal ke atas dan gaya beratnya mengarah ke permukaan bumi. Seperti pada rumah adat Jambi, semakin banyak tiang yang digunakan maka rumah akan semakin stabil. Demikian pula pada besar kecilnya rumah menurut Pratomo pada tahun 2020. Jadi, gaya berat sangat mempengaruhi kestabilan rumah panggung, karena tanpa adanya gaya berat maka rumah tersebut tidak akan berdiri dengan kokoh. Nah, bisa diperhatikan gambar berikut. Itu adalah tanda panah yang menunjukkan titik pusat gaya berat bertumpu. Nah, terjadinya tekanan pada tiang rumah di mana badan dan atap rumah memberikan beban kepada tiang, sehingga adanya gaya berat yang diterima oleh tiang kemudian diteruskan ke batu penyangga yang menjadi luas penampangnya. Bisa dilihat pada gambar di bawah bahwasannya jika gaya berat selalu menuju ke arah pusat gravitasi. Gaya-gaya yang terjadi pada pondasi pada dasarnya merupakan gaya yang disalurkan oleh kolom dasar suatu bangunan yang diperoleh dari hasil perhitungan mekanika terhadap struktur bangunan tersebut. Nah, bisa dilihat di gambar di bawah, tanda panah kuning itu adalah gaya berat, sedangkan tanda panah merah itu adalah luas penampang. Nah, lalu kita masuk ke contoh soal. Contoh soal 1 yaitu sebuah tiang kayu penyangga rumah memiliki massa 50 kg. Apabila percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah berat pada tiang tersebut. Nah, sini diketahui bahwa M-nya adalah 50 kg. Sedangkan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat.
Nah, karena ditanyanya yaitu hitunglah berat pada tiang tersebut. Nah, makanya ditanyanya adalah W. Jawab, W sama dengan M dikali G, di mana W sama dengan 50 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. W sama dengan 500 kg meter per sekon kuadrat. Lalu kita ubah menjadi Newton, menjadi W sama dengan 500 Newton. Nah, lalu contoh soal 2. Perhatikan gambar balok pada pada bidang datar dan bidang miring tersebut di bawah ini. Nah, gambar A itu gambarkan vektor gaya berat pada benda di bidang datar. Yang B, gambarkan vektor gaya berat pada balok pada bidang miring tersebut. Lalu kita jawab, arah gaya berat W selalu tegak lurus ke bawah atau tegak lurus menuju pusat bumi. Gambar vektor gaya yang bekerja pada balok di bidang datar dan miring dapat kalian perhatikan pada gambar di bawah ini. Nah, itu pada bidang datar, gambar gaya beratnya itu adalah ke bawah, ke arah W. Sedangkan gambar yang satunya yaitu WX adalah komponen horizontal gaya berat dan WY adalah komponen vertikal gaya berat. Nah, ini ada soal yang bisa kalian kerjakan nanti untuk kalian latihan. Soal yang pertama yaitu apabila massa suatu benda adalah 1 kg dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan besar gaya berat dan besar komponen vektor gaya yang sejajar pada bidang miring dan besar komponen vektor gaya berat yang tegak lurus di bidang miring. Nah, itu ada contoh gambarnya, nanti bisa kalian kerjakan ya. Nah, soal yang kedua yaitu sebuah kelapa mempunyai massa 2 kg. Berapakah berat kelapa jika percepatan gravitasi di tempat itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat? Nah, itulah tadi penjelasan yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami dengan baik, dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video pembelajaran kearifan lokal Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan yang saya bawakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.